Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lucky Andrian dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020A. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang standarisasi jaringan. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Standarisasi merupakan sebuah aturan yang mengatur terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Tujuan standarisasi sendiri adalah sebagai jembatan agar produk dengan vendor yang berbeda masih dapat saling berkomunikasi. Contoh model dari standarisasi jaringan adalah model TCP/IP dan model OSI. Model OSI dan TCP/IP adalah suatu pola yang dijadikan standar dalam perangkat networking sehingga satu perangkat dapat compatible atau cocok dengan perangkat lainnya. Model OSI dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO, dan TCP/IP dikembangkan oleh Department of Defense. Pengertian OSI. OSI atau Open System Interconnection adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. Secara umum, model OSI dibagi menjadi dua grup, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer berfokus pada aplikasi pengguna dan bagaimana file direpresentasikan di komputer. Sedangkan lower layer adalah intisari komunikasi data melalui jaringan aktual. Lower layer merupakan bagian utama yang menjadi perhatian bagi network engineer. Model OSI dibagi menjadi 7 layer. Yang pertama, the application layer, yaitu lapisan ke-7. Application layer adalah lapisan yang menjadi pusat atau center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Selain itu, juga mempunyai fungsi untuk melakukan konfigurasi mengenai bagaimana cara aplikasi dapat bekerja menggunakan resource jaringan. Contoh beberapa service dan protokol yang berada pada aplikasi layar adalah HTTP, SMTP, dan FTP. Yang kedua, ada presentasi layar yang berada pada lapisan ke-6. Presentasi layar mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan. Pada layar ini, data juga akan terenkripsi dan terdeskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentasi layar adalah MIME, SSL, dan TLS. Yang ketiga, ada session layer yang berada pada lapisan ke-5. Session layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokolnya ada NVS, SMP, dan FTP. Selanjutnya yang keempat ada transport layer yang berada pada lapisan keempat. Transport layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data serta memberikan nomor urut untuk setiap paket sehingga dapat disusun kembali pada saat paket telah sampai pada tujuan. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Selain itu juga dapat mentransmisikan ulang terhadap paket yang hilang atau rusak ketika proses pengiriman. Lapisan yang kelima ada network layer yang berada pada lapisan ketiga. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi atau IP, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Selanjutnya yang keenam ada data link layer yang berada pada lapisan kedua. Data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dan dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame.
Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan flow control, pengelamatan hardware atau perangkat keras seperti halnya pada MAC address, media access control address, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Layer selanjutnya yaitu physical layer yang berada pada lapisan pertama. Physical layer memiliki fungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Pada tahapan atau level ini juga mendefinisikan mengenai bagaimana sebuah NIC Network Interface Card dapat berinteraksi secara langsung dengan media kabel dan perangkat radio untuk setiap pengiriman data melalui setiap layar, dan dapat dianalogikan seperti Anda mengirim surat. Pengertian TCP/IP. TCP merupakan singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP adalah singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP adalah perangkat lunak pada jaringan komputer networking software yang terdapat dalam sistem dan digunakan untuk komunikasi data dalam internet maupun local area network LAN yang terhubung ke internet. Model TCP/IP memiliki 4 layer. Yang pertama ada network access layer yang berfungsi untuk mengirim dan menerima data dari dan ke media fisik. Yang kedua ada internet layer yang memiliki fungsi untuk mencari jalur terbaik untuk pengiriman paket data. Yang ketiga ada transport layer. Layer ini bertanggung jawab untuk mengadakan komunikasi antara dua komputer dan mengirimkan paket. Protokol yang berperan pada lapisan ini adalah TCP, Transport Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Layer yang keempat ada application layer. Layer ini berfungsi memberikan service kepada pengguna jaringan Berikut adalah contohnya. Yang pertama ada telnet yang memberikan layanan berupa remote atau akses komputer dari jarak jauh. Yang kedua, FTP, File Transport Protocol, yang memberikan layanan berupa download dan upload file. Yang ketiga, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu sebuah protokol jaringan yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi, kolaboratif, dan menggunakan hipermedia. Selanjutnya ada SNMP, Single Network Management Protocol, protokol yang digunakan untuk mengontrol dan memonitor peralatan jaringan. SNMP juga digunakan untuk memanajemen konfigurasi, mengatur performance, dan sistem keamanan. Selanjutnya yaitu pengertian UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol, yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirim pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Jadi, saat Anda mengirimkan pesan melalui UDP, komputer pengirim dan penerima tidak perlu bernegosiasi saat akan melakukan pertukaran data. Perbandingan TCP/IP dan OSI. Pada model OSI terdapat 7 layer, sedangkan pada model TCP/IP hanya terdapat 4 layer. Pada layer ke-7, ke-6, dan ke-5, pada model OSI terdapat application, presentation, dan session, sedangkan pada TCP/IP hanya terdapat application. Selanjutnya pada layer ke-4 dan ke-3 terdapat transport dan network yang sama-sama kedua model tersebut juga memilikinya. Selanjutnya pada layar yang kedua terdapat data link layer, dan layar pertama terdapat physical layer pada OSI, sedangkan pada TCP/IP hanya terdapat network interface.
Selanjutnya perbandingan TCP/IP dan UDP. TCP beroperasi berdasarkan konsep koneksi, sedangkan UDP tidak berdasarkan konsep koneksi. Yang kedua, jaminan pengiriman dan penerimaan data pada TCP akan reliable dan teratur, sedangkan pada UDP tidak ada jaminan bahwa pengiriman dan penerimaan data akan reliable dan teratur. Selanjutnya, secara otomatis memecah data ke dalam paket-paket, sedangkan pada UDP pemecahan ke dalam paket-paket dan proses pengirimannya dilakukan secara manual. Pada TCP tidak akan mengirim data terlalu cepat sehingga memberikan jaminan koneksi internet dapat mengenanganinya. Sedangkan pada UDP harus membuat kepastian mengenai proses transfer data. Kemudian yang kelima, pada TCP mudah untuk digunakan transfer paket data seperti menulis dan membaca file. Sedangkan UDP, jika paket data ada yang hilang, perlu dipikirkan di mana letak kesalahan yang terjadi dan melakukan pengiriman ulang. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari protokol network. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Kemudian ada Simple Micro Transfer Protocol atau SMTP. Kemudian ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Kemudian Telecommunication Network Telnet, FTP File Transfer Protocol, LDAP Lightweight Directory Access Protocol. Kemudian ada SSL Secure Socket Layer, kemudian Simple Network Monitoring Protocol SNMP, Secure Shell atau SSH, Post Office Protocol version 3 atau POP3. Kemudian ada Internet Message Access Protocol atau IMAP, kemudian Internet Control Message Protocol ICMP, Point to Point Protocol, Domain Name System atau DNS, dan yang terakhir ada HTTPS. Port. Dalam protokol jaringan TCP/IP, sebuah port yaitu mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Jenis port terbagi menjadi dua. Yang pertama ada reserved port. Reserved port memiliki range dari 0 sampai 1023 dan merupakan port standar atau port umum yang sudah ditetapkan oleh Internet Assessment Number Authority. Reserved port hanya dapat diakses oleh sistem account atau root account. Selanjutnya, jenis yang kedua adalah registered port yang memiliki range dari 1024 sampai 49151 dan dapat diakses oleh program aplikasi yang digunakan oleh user akun biasa. Baik, sekian video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.